Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 11. Tapi ini nggak segampang itu, Pih. Apanya? Memutuskan kontrak nggak segampang itu, apalagi kalau Via yang memutuskan, Via bisa dituntut ke jalur hukum. Satria terkekeh melepaskan pelukannya, kemudian kembali menyandarkan punggung kokohnya di kepala ranjang. Melipat kedua tangannya di belakang kepala. Kalau pihak pengontrak seperti Papi, bisa dengan mudah memutuskan secara sepihak. Kalau pihak yang dikontrak seperti Via, nggak mungkin bisa, Pih. Nanti Via yang dituntut, Via nggak mau, ia mulai merengek. Satria masih mendengarkan penjelasan dari perempuan itu, dengan senyum mengejek dari bibirnya. Kamu tidak tahu kan sedang bersama siapa? Saya bahkan bisa melakukan apapun yang saya kehendaki kepada orang-orang di sekitar kamu. Memangnya Papi ini siapa sih? Sofia menyipitkan matanya ke arah Satria yang masih dengan senyuman mengejeknya. Satria bangkit, melipat kedua tangannya di dada, mendekatkan wajahnya kepada Sofia. Kamu tidak akan percaya kalau saya membuka jati diri sekarang, katanya dengan berbisik. Maksudnya? Kening Sofia berkerut. Satria tersenyum, mendekatkan wajahnya ke telinga perempuan itu. Saya adalah orang yang mungkin dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Tapi sayang Tuhan terlambat mempertemukan kita lagi. Jawabnya, membuat tubuh Sofia merinding. Selain kata-katanya yang terdengar menakutkan, juga karena napasnya yang berhembus menerpa telinga perempuan itu. Papi sok misterius. Sofia menyentuh tengkuk Satria, menelusupkan jari-jarinya di rambut pria itu yang kini mulai memanjang. Satria terkekeh. Kamu akan terkejut kalau tahu siapa saya, katanya lagi berbisik. Coba aja, Sofia menantang. Satria menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, belum saatnya. Sofia mendengus, hendak melepaskan tangannya dari rambut pria itu, namun Satria segera menahannya. Lakukan lagi, saya suka, perintahnya. Sofia mengernyit. Lakukan lagi, Sofia. Menyentuh kepala saya seperti tadi, saya suka. Ucapnya lagi, dengan mata sayu memohon. Sofia mendesah pelan, kembali menelusupkan jari lentiknya di antara rambut hitam Satria. Meremasnya dengan lembut. Satria memejamkan matanya, kembali merapatkan wajahnya di dada perempuan itu. Terima kasih karena kita kembali bertemu. Bisiknya yang samar ditangkap oleh telinga Sofia, membuat perempuan itu kembali mengernyit. Saya ingin kamu meninggalkan pekerjaan ini. Katanya lagi, semakin membuat Sofia kebingungan. Sofia menghela napasnya sangat dalam. Bagaimana bisa dia melepaskan pekerjaan ini, sementara bebannya masih sangat besar? Perempuan itu mengingat kertas tagihan dari bank yang berjumlah 100 juta rupiah, perjalanannya masih panjang. Tanggung jawab Via besar, Papi. Bisik perempuan itu, sambil terus mengelus kepala pria yang tersurup di dadanya. Saya yang akan menanggungnya, ucapan itu sontak membuat Sofia menghentikan kegiatannya. Menjauhkan wajahnya dari Satria, menatap wajah pria itu dengan dua alis yang saling mengait. Asal kamu jawab iya, saya yang akan membereskan semuanya buat kamu, ucap Satria lagi meyakinkan. Sofia meraup wajah di depannya, mengecup bibirnya dengan lembut. Papi bercanda, Sofia terkekeh. Saya serius, membalas kecupan Vianya. Kita lihat aja nanti, Via akan pikirkan. Jawab Sofia, di sela cumbuan yang kembali memanas. Saya maunya sekarang. Via butuh waktu, Papi. Sofia yang napasnya mulai tersengal mendapat serangan bertubi-tubi dari papinya. No, saya mau kamu sekarang. Lagi, Satria menekan punggung Sofia hingga dada perempuan itu semakin merapat. Papi. Desah Sofia, dengan napas yang semakin memburu, dadanya naik turun menahan hasrat yang mulai menggila. Sementara Satria tersenyum penuh kemenangan, dia yakin sebentar lagi Vianya akan segera menyerah dan menuruti keinginannya. Sesuatu menyeruak, yang kembali membuat perempuan 28 tahun itu memekik. Kedua tangannya melingkar di leher Satria dengan posesif. Move, Sofia. Bisik Satria di telinga Vianya. Sofia dan Satria kembali mendaki ke puncak, berpetualang ke surga dunia yang nikmat dan memabukkan.
2 hari berlalu setelah bertemu dengan papinya. Ia kini merasa jengah dengan rayuan lelaki yang menginginkan hidup dengannya. Sofia merasakan kapok untuk mempercayai rayuan laki-laki, karena yang dia percayai justru menikamnya dari belakang. Seperti Firza, hatinya bagai diremas setiap kali mengingat nama itu. Namun kemudian Sofia menggeleng. Dia harus fokus, tidak boleh melihat lagi ke belakang. Mungkin saja ketika dirinya meratapi nasibnya, karena perbuatan Firza yang kabur setelah menggadaikan rumah orang tuanya, justru pria itu mungkin sedang bersenang-senang. Tanpa mengingat dirinya atau setidaknya Dikta, putri sematawayangnya yang tak lagi merasakan kasih sayang dari ayahnya. Persetan dengan semua yang sudah terjadi, yang penting adalah hidupku hari ini dan yang akan datang, gumamnya dalam hati. Keputusannya sudah bulat. Harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, agar bisa segera menebus sertifikat rumah dan terbebas dari beban hutang. Tapi semua itu membutuhkan kerja keras, bahkan yang dilakukannya saat ini masih belum cukup. Membayar tagihan sebesar 10 juta rupiah setiap bulan, bukanlah perkara mudah baginya. Gajinya yang hanya UMR standar jelas tak cukup. Hanya pekerjaan sampingannya lah yang kini menjadi tumpuan harapannya. Mendapatkan uang dari laki-laki hidung belang yang memakai jasanya, juga dari pria-pria yang mengikat kontrak dengannya. Sofia menghela napasnya dalam. Kontrak. Perempuan itu kembali teringat 2 malam yang lalu, saat sang papi yang merobek kertas kontrak mereka menjadi serpihan kecil. Apa pria itu serius dengan ucapannya? Bagaimana dia bisa setenang itu mengutarakan keinginannya? Juga niatnya yang akan menanggung semua beban yang kini ada di pundaknya. Apa itu hanya bualan seperti pria-pria hidung belang lainnya, yang hanya menggombal demi hasratnya yang ingin dipuaskan? ARG. Sofia mengacak rambutnya kasar, kebimbangan melanda pikirannya. Pria itu sepertinya serius, tapi dirinya takut untuk mempercayai semua yang dikatakannya. Dia takut semua tak seperti apa yang dipikirkannya. Semuanya terasa terlalu sempurna untuk dirinya. Gue sih terserah lu, Vi. Jawab Cece ketika Sofia membuka percakapannya 2 malam lalu dengan Satria. Gue takut, C. Dia sendiri bilang gue gak usah cari tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin dia mafia? Cece geli sendiri dengan pikirannya. Ih, mana mungkin mafia selembut itu orangnya? Lu bilang dia galak ke pegawainya. Iya. Tapi ke gue dia lembut kok. Lu cari tahu aja ke hotel tempat dia biasa nginap, mungkin di sana lu bakal dapat info, ucap Cece dengan santainya. Oh iya? Kenapa gue gak kepikiran ya? Gue mau pergi dulu, ucap Sofia seraya bangkit dari sofa tempatnya duduk. Kemana lu? Tanya Cece heran. Nyari tahu siapa papi gue yang misterius itu, terus abis itu baru gue mau mutusin jalan hidup gue bakal gimana. Katanya, dengan semangat. Cece pun menggelengkan kepalanya. Lalu ia mengantarkan kepergian sahabatnya, sekaligus partner in crime-nya tersebut hingga ke depan gerbang rumah mewahnya. Sesampainya di depan hotel yang menjadi tempat tinggal papinya. Perempuan itu membulatkan tekad untuk mencari tahu, siapa pria yang selama ini mengikatnya dengan kontrak. Sofia melangkah melewati pintu masuk, beberapa pegawai mengangguk sopan dan tersenyum ramah. Sepertinya mereka mengenali wajah Sofia, yang sering keluar masuk hotel itu bersama Satria. Perempuan itu berjalan menuju meja resepsionis. Hari ini dia harus mengetahui jati diri sang papi yang misterius itu. Dari kejauhan 2 resepsionis cantik sudah bersiap menyambutnya. Senyum ramah tersungging di bibir keduanya, kemudian segera menyapa ketika Sofia telah sampai di depan mereka. Selamat sore, Bu. Sapanya dengan nada sopan. Sore, Mbak. Jawab Sofia tak kalah sopan. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Tanyanya lagi. Itu, saya mau tanya soal kamar nomor 11 yang di lantai 11, tanya Sofia menjelaskan. Iya, Bu. Resepsionis itu mengerutkan dahinya. Kamar itu dipesan atas nama siapa, ya? 2 resepsionis itu saling berpandangan, kemudian menatap Sofia dengan tatapan aneh. Maaf, Bu. Saya mau tahu, siapa yang pesan kamar itu? Bukannya ibu sama bapak yang pesan kamar itu? Resepsionis yang satu melempar pertanyaan. Iya. Tapi saya mau tahu kamar itu dipesan atas nama siapa? Sofia mengulang pertanyaannya. Oh.
Kamar itu dipesan atas nama Bapak, Bu. Bapak Satria Nicholas Mahardika. Dek. Satria Nicholas Mahardika? Iya, Bu. Selain nama itu, ada yang suka menginap di sana? Sofia masih penasaran. Resepsionis itu menggeleng pelan. Tidak ada, Bu. Kamar itu khusus untuk Bapak kalau sedang berkunjung ke Bandung. Beliau menginapnya selalu di kamar 11, katanya lagi menjelaskan. Sofia jelas terkejut. Nama Satria menjadi satu-satunya orang yang selalu mengisi kamar 11 itu. Dan selama ini, mereka berdua tidak pernah mengganti dengan kamar lain. Ada lagi yang bisa kami bantu, Bu? Ucap resepsionis menyadarkan Sofia dari lamunan. Oh, enggak. Saya cuma mau memastikan kamar itu nggak dipesan orang lain. Sofia segera menguasai keadaan. Tidak, Bu. Kamar 11 memang khusus untuk Bapak, jawabnya. Sofia mengangguk. Oke, jawab Sofia. Mungkin Ibu mau ke atas? Nanti bisa diantar oleh staf kami, resepsionis itu menawarkan. Oh, nggak usah, Mbak. Saya cuma sambil lewat kok. Saya permisi. Sofia pun berlalu meninggalkan dua resepsionis yang masih bertanya-tanya dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Sofia menghela napasnya dalam. Ia merebahkan tubuh semampainya di tempat tidur, dua kakinya terjuntai ke bawah. Memejamkan matanya sebentar, namun kemudian mengerjap. Lalu bangkit, merogoh ponsel pintarnya di dalam tas, menghidupkannya lalu membuka aplikasi chat. Perempuan itu menatap foto profil sebuah kontak Satria. Terpampang jelas wajah rupawan dengan setelan jas rapi berkacamata hitam, tengah berdiri di sebuah anjungan dengan latar laut dan gunung di belakangnya. Satria Nikolai Mahardika. Mulut itu mengucapkan namanya berulang-ulang sambil mengusap layar. Memperbesar tampilan agar terlihat lebih jelas. Siapa kamu sebenarnya? Sofia memejamkan mata, otaknya berusaha keras mengingat nama itu, tapi dia gagal. Tak ada yang dia kenal dengan nama itu, tidak satupun orang terkenal dengan nama itu. Tapi sepertinya dia orang penting. Dari sikap dan dari cara orang-orang menghadapinya, sepertinya dia bukan orang sembarangan. Apa dia? Sofia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Perempuan itu mengusap wajahnya kasar. Rasa putus asa mulai menjalari hati, pikirannya tak mampu mengingat apapun. Satria Nikolai Mahardika. Kembali dia mengucapkan nama itu, matanya terpejam. Satria? Nicholas? Mahardika. Niko? Gumamnya, seketika matanya terbuka. Tidak mungkin. Kembali, Sofia meraih ponselnya. Membuka aplikasi dan menatap layar, profil Satria masih terpampang jelas. Benarkah itu kamu? Gumamnya, terus menatap wajah tegas itu di layar. Jantungnya berpacu cepat, keringat menetes di keningnya. Tangannya bahkan bergetar ketika memegang ponsel di tangannya. Jika benar ini kamu, betapa bodohnya diri ini, batin Sofia. Perempuan itu melirik jam dinding, pukul 7 malam. Menatap lagi kontak yang terpampang di layar, pria itu sedang online. Sofia ingin meyakinkan dirinya, namun dia ragu. Apakah ini benar atau hanya kebetulan saja? Apakah Satria adalah Kanikonya, atau hanya nama tengahnya saja yang kebetulan sama? Kedua tangannya bergetar, dengan ragu Sofia mengusap layar, mengetik pesan di aplikasi chat. Namun kemudian menghapusnya, begitu terus hingga beberapa kali. Hingga dia hanya diam menatap layar. Dia tak berani menghubungi pria itu. Ingat pesannya, jangan pernah menghubunginya sekalipun, tunggu dia yang menghubungi. Tulisan berwarna hijau terpampang di bawah nomor kontak Satria. Satria sedang mengetik. Via, pesan dari sana. Dada Sofia terasa bagai meledak, tangannya kembali bergetar. Iya, balasan pendek dari Sofia. Ada apa? Akhirnya dia bertanya. Papi masih kerja? Sofia balik bertanya. Saya sudah pulang, saya di rumah, balasnya. Sofia diam lagi. Ada yang penting? Tanya Satria lagi. Sofia tak berniat membalas. Dilemparnya ponsel itu ke tengah tempat tidur,
Kemudian dia merebahkan kepalanya. Dia bingung harus mulai dari mana. Apakah langsung bertanya atau bagaimana? Lalu apakah dia akan menjawab, atau bagaimana? Yang terpenting, jawaban apa yang akan dia terima? Apakah seperti keinginannya ataukah tidak? Tiba-tiba ponselnya berbunyi nyaring, membuat Sofia terkejut. Tampak nama dan foto profil Satria yang terpampang di layar. Sofia bangkit. Lama perempuan itu tertegun hingga ponselnya berhenti berbunyi. Namun sedetik kemudian benda itu berbunyi lagi. Hingga di dering kelima, Sofia memutuskan untuk menjawabnya. "Via, kamu tidak apa-apa?" Tanyanya terdengar khawatir. Sofia tak menjawab, hanya memejamkan matanya, menikmati debaran keras di dada. Namun ada sesuatu yang seperti menghalangi tenggorokannya, sakit dan sesak. "Sofia?" Satria memanggil lagi. Sofia menghela napasnya pelan. "Kak Niko?" Kata itu lolos dari mulutnya. Hening. Orang di seberang tak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya helaan napas yang terdengar. "Kak Niko? Benarkan itu kamu?" Sofia mencoba meyakinkan. Masih hening. Sofia mulai terisak, tetesan air lolos dari sudut matanya. "Katakan kalau itu kamu. Katakan kalau aku tidak salah mengenali kamu," ucap Sofia dalam tangisnya. Tetap hening. "Katakan kalau aku tidak cuma berharap lagi seperti dulu," lanjut Sofia dengan isakan lirih. "Ya. Ini aku, Niko." Jawab dari seberang. Ponsel di genggaman Sofia lolos begitu saja dari tangannya, jatuh membentur lantai hingga pecah berserakan. Napasnya kian tersengal, air mata terus mengalir tanpa mampu dibendung. Segala rasa menggulung batinnya terkejut, bahagia, marah, bingung. Semuanya bercampur menjadi satu. Bersambung.